Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masirul muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam hidup ini sehingga kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kegiatan tolabul ilmi, yaitu dalam perkara menuntut ilmu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa bihi nasta'inu, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Salawat Allah dan salamnya semoga terlimpah kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para ulama-ulama yang terdahulu hingga kita dapat mengikuti jalan hidupnya. Sahabat billah, insya Allah kita di momen yang sekarang itu melanjutkan taklim kita yang sebelumnya, ya, yaitu dalam perkara tolabul ilmi atau menuntut ilmu, ya. Tempoh hari kita sudah sama-sama mempelajari tentang keutamaan ilmu, ya, dan belajar. Nah, sekarang keutamaan mengajarkan ilmu, ya. Nah, jadi kita sekarang ngebahas perkaranya dalam keutamaan mengajar ilmu. Nah, insya Allah kita sama-sama mempelajarinya, dan mudah-mudahan hal ini akan membawa kita kepada wawasan yang lebih luas lagi dalam perkara ilmu. Nah, dalam hal ini yaitu diantaranya
Di antara keutamaan taklim ya, mengajarkan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain ya, dari Syahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka khumru nu'am. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki melalui dirimu adalah lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai unta merah. Unta merah pada waktu itu adalah barang yang sangat berharga ya. Harta yang paling mewah lah katakan. Kalau sekarang mungkin perbandingannya apa ya, Alphard atau ya sekelas mobil-mobil seperti itulah. Nah pada waktu itu unta merah ya. Jadi perbandingannya bahwa sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki melalui dirimu orang yang mengajarkan ilmu itu ya, lebih baik bagimu adalah lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai unta merah. Jadi artinya mengajarkan ilmu ya, mengajarkan ilmu agama ini kalau disandingkan atau apa namanya dibandingkan atau perbandingannya yaitu orang yang mengajarkan ilmu ya dengan unta merah gitu. Itu berharganya di hadapan Allah lebih baik orang yang mengajarkan ilmu, itu maksudnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, innal ladina yu'allimun nasal khaira tastaghfirul lahu kullu zabatin hatta al-hutu bil bahr. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, semua hewan termasuk ikan di lautan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Nah, yang semakna dengannya diriwayatkan secara marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada yang berkata, bagaimana ikan itu memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan? Maka jawabannya adalah bahwa manfaat ilmu mencakup segala sesuatu, termasuk ikan, karena ilmu para ulama itu mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Nah, mereka menasihati orang-orang agar berbuat baik kepada sesuatu, nah, termasuk kepada hewan yang disembelih dan kepada ikan. Maka Allah mengilhamkan istighfar kepada semua itu sebagai balasan bagi kebaikan mereka, yaitu yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dari Abu Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Nah, di antara bumi terdapat tanah yang baik yang menyerap air, lalu dia menumbuhkan padang gembala dan rerumputan yang tebal. Di antara bumi terdapat tanah yang keras yang menampung air. Padanya Allah memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka bisa minum. Memberi minum
dan bercocok tanam, hujan itu juga turun di atas tanah yang lain yang merupakan tanah tandus yang tidak menampung air dan tidak menumbuhkan padang gembala. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Allah memberinya manfaat bagi apa yang Dia mengutusnya dengannya. Lalu orang tersebut mengetahui dan mengajarkan. Dan perumpamaan orang yang tidak sudi mengangkat kepala dengannya dan tidak menerima hidayah, diriwayatkan ini oleh Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, ya. Jadi coba perhatikan hadis ini. Coba perhatikan hadis ini, semoga Allah merahmatimu, ya. Betapa mengenanya hadis ini terhadap manusia. Karena orang-orang yang paham akan agama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman, gitu. Nah, seperti bagian bumi yang menerima air hujan tadi di dalam hadis, ya. Bumi yang menerima air hujan, lalu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, rumput-rumput, gitu. Nah, karena mereka mengetahui dan memahaminya, mereka mengembangkan dan mengajarkan. Sedangkan para rawi yang hanya meriwayatkan hadis, ya, dan tidak diberi fikih dan pemahaman, ini diumpamakan dengan tanah yang keras, ya, yang menampung air. Maka apa yang ada padanya diambillah manfaatnya. Adapun orang-orang yang mendengar, tetapi tidak belajar dan tidak menghafal, ya, maka mereka adalah orang-orang awam yang bodoh. Nah, itu jadi hadis-hadis yang tadi dibacakan itu seperti itulah maknanya, ya. Nah, bagaimana kita harus menuntut ilmu ini, dan setelah mendapati ilmu dan kita punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada orang lain, itu. Dan inilah seperti apa yang digambarkan di dalam hadis tadi. Nah, ini Al-Hasan rahimahumullah ini berkata, kalau tidak ada ulama, niscaya manusia itu seperti hewan. Manusia itu seperti hewan. Mu'ad bin Jabal berkata, ta'allamul ilma wa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa tallabahu ibadah wa mudarrasatahu tasbihah wal bahsa annahu jihadu wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badlahul ahlihi qurbah wa badlahul ihli wa badlahul li ahlihi qurbah wa huwa anbiyun wa huwal anisu wa huwal anisu wa huwal anisu bil wahdah wasahibu bil khulwah. Pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu karena Allah merupakan sikap takut kepadanya. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, membalasnya adalah jihad, dan mengajarkannya kepada yang belum mengetahui adalah sedekah. Nah, usaha memberikannya kepada yang berhak adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah
ilmu adalah teman di saat sendirian dan rekan di dalam kesepian. Ka'ab berkata, ya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, belajarlah kebaikan wahai Musa dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku menerangi kubur orang-orang yang belajar dan mengajarkan kebaikan kepada manusia sehingga mereka tidak merasa asing di tempat mereka. Nah, ini adalah yang disampaikannya adalah, ya, bahwa belajarlah kebaikan. Ini suatu pembelajaran atau suatu perintah untuk mengajarkan ilmu. Maka Musa pada waktu itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, belajarlah kebaikan wahai Musa dan ajarkanlah kepada manusia. Ya, karena sesungguhnya aku menerangi kubur-kubur orang-orang yang belajar mengajarkan. Jadi guru-guru lah, guru-guru itu maka nanti akan diterangi, ya, akan diterangi, akan disenari, ya, karena mereka mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, sehingga mereka tidak merasa asing gitu. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita sudah sepatutnya juga kalau memang tahu begitu, kita berusaha untuk selalu mengajarkan juga, agar nanti kita juga mendapatkan penerangan atau cahaya ketika kita di tempat yang lain, ya. Karena mengajarkan ilmu ini adalah nanti akan kita mendapatkan sinar penerang atau lampu gitu kan. Tetapi ilmu yang tidak diajarkan, maka ini ibaratnya seperti sesuatu tanah yang cuma bisa menampung saja, tidak bisa menyebarkan untuk menumbuhkan pepohonan. Beda dengan tanah yang subur, ya, lantas dituruni air hujan, maka menyebarlah air itu dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang lebih bermanfaat. Jadi tumbuh-tumbuh itu menjadi subur. Tetapi kalau orang yang menuntut ilmu itu tidak mengajarkan kepada orang lain, itu diibaratkan dengan tanah yang keras. Jadi dia cuma bisa menampung air saja, tanpa bisa memberikan manfaat kepada yang lain atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tetapi kita berusaha untuk seperti tanah yang subur, yang bisa menyerap air, lantas memberikan manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Jadi setelah kita menuntut ilmu, kita amalkan untuk diri kita, dan kita ajarkan nih ilmu ini kepada orang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan penerangan. Penerangan tentunya di sini, kubur itu kan gelap, ya, kubur itu gelap. Nah, dengan kita mengajarkan ilmu-ilmu agama, insya Allah kita mendapatkan cahaya di dalam kubur. Itu maksud. Adapun ini ada pasal yang berikutnya adalah ilmu yang terpuji, ya, dan ilmu yang tercela. Ini macam-macamnya dan hukum-hukumnya, ya. Kita masuk kepada pasal berikutnya, yaitu ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Kalau tadi yang kita pelajarin, yang kita telaah itu adalah bagaimana cara dan harus bagaimana cara mengajarkan ilmu, gitu kan, mengajarkan ilmu. Nah, sekarang di pasal yang berikutnya adalah ilmu yang terpuji, ya, dan ilmu yang tercela. Jadi di ilmu kan ada dua, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Terus dan macam-macam hukumnya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda,
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Demikian ya sabda Nabi, bahwa mencari ilmu itu adalah fardu, suatu kewajiban. Nah, suatu kewajiban atas setiap muslim ya. Ingat bahwa menuntut ilmu ini adalah suatu yang diwajibkan. Itu sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al-Ilal. Nah, para fuqaha berkata, ya, ahli fikih maksudnya ya, ahli fikih, para fuqaha. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah ilmu fikih, karena dengannya yang halal dan yang haram itu dapat diketahui. Nah, para ahli tafsir juga dan para ahli hadis berkata, ia adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah kunci semua ilmu. Ya, tentunya di sini Quran dan hadis, ya, Quran dan hadis. Orang-orang sufi itu berkata ya, ia adalah ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang tidak satu pun darinya bisa diterima. Nah, yang sahih adalah ilmu muamalat atau interaksi gitu. Ini interaksi antara hamba dan Tuhan. Muamalat yang dibebankan kepada hamba terbagi menjadi tiga iktihad ya, atau keyakinan, meyakini, ini melaksanakannya dan meninggalkannya. Muamalat yang dibebankan kepada hamba ini terbagi menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga, yaitu ijtihad atau meyakini ya, melaksanakannya dan meninggalkannya. Apabila seorang anak ini menginjak dewasa, maka kewajiban yang pertama atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat. Maka kewajiban yang pertama atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, memahami maknanya, sekalipun hal itu belum diraih karena melalui kajian ya dan pendalilan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mencukupkan ya, menerima pembenaran atau keimanan ya dari orang-orang pedalaman yang kasar. Ini tanpa mereka harus mempelajari dalil, karena hal itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian wajib di atasnya mengkaji ya dengan dalil. Nah, bila waktu sholat telah tiba, maka dia wajib mempelajari tokharoh dan sholat. Nah, bila dia hidup sampai bulan Ramadan, maka dia wajib mempelajari puasa. Bila dia mempunyai harta yang sudah berputar 1 tahun ya, maka dia harus mempelajari zakat. Bila waktu haji tiba dan dia termasuk mampu, maka dia wajib mempelajari manasik. Adapun masalah-masalah yang harus ditinggalkan, maka ia sesuai dengan terbaharuinya situasi dan kondisi. Bila seorang tinggal di daerah di mana khamar membabah gitu, dan sutra dipakai, maka dia wajib mengetahui keharamannya. Adapun i'tiqad atau keyakinan ya, keyakinan, maka ia wajib mengetahuinya menurut bisikan hati nurani. Bila hatinya disergap kebimbangan di dalam perkara makna yang ditujukan oleh 2 kalimat syahadat,
maka dia wajib mempelajarinya sampai batas yang didengarnya. Nah, dia bisa mengusir keraguan-keraguan tersebut. Nah, bila dia hidup di negeri yang bid'ah itu muwabah gitu, maka dia wajib mengetahui kebenaran. Nah, bila dia saudagar dan di sebuah wilayah yang mana riba itu dipraktikkan, maka dia wajib mempelajarinya untuk menghindarinya. Dan seseorang juga hendaknya mempelajari iman kepada kebangkitan surga dan neraka. Jelaslah dari apa yang kami katakan tadi ya, bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang merupakan fardu ainin itu adalah menuntut apa yang menjadi kewajiban setiap pribadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perkara yang pertama tadi yang kita pelajari adalah bagaimana cara atau bagaimana cara mengajarkan ilmu. Nah, dan apa manfaatnya mengajarkan ilmu. Terus pasal yang berikutnya tadi yaitu ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela ya, dan macam-macam hukum. Insya Allah mudah-mudahan pengajaran kita pada saat ini menjadi penambahan wawasan keilmuan kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita ya. Dan juga kita berusaha, jika kita sudah memiliki ilmu maka ajarkanlah ilmu itu kepada yang lain ya, agar apa tadi disampaikan di faktor hadis yang tadi kita sama-sama pelajari, bahwa kita berusaha menjadi ibarat tanah. Nah, saya ulang lagi, ibarat tanah. Tanah yang bermanfaat itu begitu hujan menyerap air, dia menyebar, dan air itu bisa mengantarnya kepada tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi subur. Tetapi orang yang menuntut ilmu tapi tidak diajarkan kepada orang lain ibarat tanah yang keras. Jadi begitu ada hujan turun, dia cuma hanya bisa menampung saja, tidak bisa menghantarkan kepada pepohonan karena dia tidak subur, sehingga pepohonan itu tidak subur ya, tidak mengetahui manfaat daripada air itu. Nah, itulah ada perbedaan. Insya Allah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.